Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video ini kita akan lanjut bahas spoiler Soul Land episode 219. Sebelumnya, Tang San telah bertarung dengan 5 tetua sekte Haotian. Dan dengan kemampuan Tang San, 5 tetua berhasil dikalahkan. Tetua kedua adalah orang yang cukup emosional. Ketika menghadapi kekalahan yang memalukan dari orang yang lebih muda, tetua kedua hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Untung saja Tang San menghentikannya dengan berkata bahwa tidak sepatutnya seorang penutua mati seperti itu. Tang San lalu melemparkan token palu yang diberikan Tang Chen, yang dimana token itu berisi perintah mutlak untuk mengendalikan sekte. Begitu melihat token itu, para tetua langsung gemeteran dan segera berlutut. Bukan hanya para tetua, semua murid sekte Haotian juga ikut berlutut. Tang San lalu menjelaskan bahwa itu diberikan langsung oleh Tang Chen. Dan Tang San menjelaskan bahwa Tang Chen telah membenarkan tindakan Tang Hao dan memarahi tindakan kepala sekte terdahulu yang menutup sekte Haotian. Akibat sekte mengasingkan diri, spirit hal makin merajalela. Meskipun menyakitkan, tapi semua perkataan Tang San adalah kebenaran. Tetua kedua lalu bertanya, apakah Tang Chen memberikan itu agar Tang San menjadi ketua sekte? Tang San lalu menjawab bahwa ia tidak ingin menjadi ketua sekte. Tang San sendiri sudah memiliki sektinya sendiri, yaitu sekte Tang. Dan juga Tang San harus mengurus pasukan kekaisaran. Jadi untuk sekte Haotian, Tang San sudah cukup menjadi panutua saja. Setelah itu Tang San memasuki sekte untuk memberi hormat kepada kakeknya. Dan juga mengambil tulang roh milik ayahnya. Di aula pertemuan, Tang Xiao memberikan sebuah kotak kepada Tang San, di mana di dalam kotak itu berisi senjata rahasia yang telah dibuat oleh senior Lu Gao. Itu juga adalah karya terakhir Lu Gao. Lu Gao mendedikasikan dirinya untuk membuat karya surgawi ini. Bahkan menjelang kematiannya, Lu Gao tersenyum puas karena telah berhasil membuat senjata tertinggi itu. Tang San menerima senjata itu dengan mata yang berkaca-kaca. Senior Lu Gao benar-benar menyelesaikan senjata itu dengan segenap kemampuannya dan bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan pembuatan senjata. Tang San lalu membungkuk dan memberi hormat kepada Lu Gao. Meskipun Tang San sedang bersedih, Tang San menangguhkan hatinya dan memulai pembicaraan tentang tindakan sekte selanjutnya. Untuk menghadapi kekaisaran jiwa, Tang San mengusulkan untuk bekerja sama dengan kekaisaran Tiando, dan waktunya Tang San lah yang akan menentukan. Tapi sebelum pergi ke kekaisaran Tiando, Tang San ingin memulihkan lengan dan kaki ayahnya terlebih dahulu. Tang San melakukan penyembuhan dengan bantuan cahaya Dewa Laut dan kemampuan tulang roh, lengan dan kaki Tang Hao pulih kembali. Bukan hanya bagian tubuh, Tang San juga berhasil memulihkan kekuatan Tang Hao ke keadaan puncak. Bahkan Tang Hao memperoleh keuntungan. Dulu sebelum memutuskan tulang rohnya, Tang Hao berada di level 95 puncak. Dan sekarang karena bantuan Tang San, Tang Hao naik ke level 96 puncak. Tinggal sedikit lagi untuk naik ke level 97. Setelah semua itu, Tang San kembali ke kekaisaran Tiando. Tempat pertama yang dikunjungi Tang San adalah sekte Tang. Tapi saat tiba, para tetua tidak ada yang menyambutnya. Hanya Tainu yang menyambut Tang San. Tang San lalu bertanya di manakah para tetua. Tainu lalu menjelaskan bahwa para tetua serta teman-teman Tang San telah menuju ke garis depan peperangan, di mana Sui Beng telah mengirim banyak pasukan untuk berperang, dan sekte Tang otomatis membantu. Nah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.